pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Bapa di dalam sorga. Pagi ini kami boleh bangun dan akan beraktivitas kembali. Dan kami akan mengawali dengan membaca sebagian kecil dari isi kitab suci yang begitu kaya akan kisah anugerah-Mu serta berlimpah pengajaran hidup. Kami mohon berilah pengertian agar kami bisa meresponnya dengan benar di dalam menjalani kehidupan ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan dengarlah doa kami ini yang senantiasa kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menerima tetapi tidak berakar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah sekian lama kita telah mendengar firman Tuhan. Bahkan sejak usia dini, kita rajin mengikuti ibadah, rindu mendengarkan firman Tuhan, dan ada kegembiraan di hati kita ketika mendengarkannya, apalagi bila firman yang didengarkan sesuai dengan keinginan kita. Dibawakan pelayan firman dengan begitu baik, membakar emosi. Sayangnya firman itu tidak betul-betul tertanam di dalam diri kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan tersebut sebenarnya tidak kita terima dengan sungguh-sungguh. Kita menerimanya hanya sampai di level emosi saja. Kita memiliki iman yang palsu. Hal inilah yang menyebabkan mudahnya kita murtad ketika mengalami penderitaan, penganiayaan. Dari awal yang baik, sayang sekali berakhir dengan buruk. Kejatuhan yang disebabkan bukan karena terlalu beratnya pencobaan yang kita alami, tetapi kejatuhan karena kita yang lemah menghadapinya, iman yang tidak kuat, sebab firman Tuhan yang kita dengar tidak tumbuh berakar. Sesungguhnya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi kita tetap saja kalah, memilih berhenti mengikuti Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa kita bukanlah orang Kristen yang sejati. Demikianlah bila kita hidup seperti tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu tidak maksimal menyerap air karena hanya memiliki tanah yang tipis. Strukturnya yang keras tidak memungkinkan untuk ditembus oleh akar. Dengan demikian, bagaimana mungkin bisa memberi pertumbuhan yang baik bagi benih yang ditabur? Sekalipun bertumbuh, bertahan sebentar saja, angin dan hujan lebat melepaskan dan menghanyutkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga kalau benih atau firman Tuhan ditaburkan, benih itu dapat bertumbuh dan berakar. Firman Tuhan diterima dengan kesungguhan hati. Kita adalah orang Kristen yang sejati. Kita tidak akan pernah meninggalkan Kristus hanya karena penderitaan dan penganiayaan yang mendera. Walau iblis selalu siap menjatuhkan kita, bahkan melalui kesenangan duniawi sekalipun, dengan iman yang teguh, iblis akan bisa dikalahkan. Tuhan menolong saudara dan saya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang selama ini belum bersungguh-sungguh
di dalam menerima pemberitaan firman-Mu. Kami hanya gembira sesaat, karena firman yang kami dengar terdengar menjawab persoalan hidup kami. Kami diliputi kegembiraan yang palsu. Pagi ini, firman-Mu telah mengingatkan kami kembali untuk bersungguh hati di dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami harus menjadi tanah yang baik dan subur, agar firman itu dapat bertumbuh serta berakar di dalam kehidupan kami, yang merupakan senjata bagi kami di dalam menghadapi pencobaan. Kami bertahan dan tidak murtad. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Sertailah kami, dan biarlah kami siap menghadapi pencobaan yang menghadang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.